Penangkapan Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana berangin-angin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berbuntut panjang. Sebab usai penangkapan itu terkuak pula adanya kerangkeng manusia di area rumah terbit. Laporan itu semula diterima pihak Migran Care lalu dilaporkan ke Komnas HAM. Setelah itu, spekulasi seputar kerangkeng bertiup kencang. Ada yang menyebut bila kerangkeng manusia ini sebagai tempat pekerja kebun kelapa sawit milik terbit beristirahat. Tak ayal laporan itu bak mengisyaratkan seolah ada indikasi praktik eksploitasi manusia alias perbudakan di sana. Kita dapat laporan dari masyarakat terkait dengan ada satu situasi di dalam rumah bupati. Ada kerangkeng manusia begitu ya. Kemudian di dalam kerangkeng itu ada orang yang digembok dari luar. Dan mereka dipekerjakan di kelapa sawit, tidak digaji, kemudian makan 2 kali sehari, ada dugaan juga penganiayaan ya, sebagian mereka ada yang lebam, tentu kehilangan hak untuk bergerak, itu kebebasan bergerak karena setelah bekerja di kerangkeng gitu. Jadi itu yang kami terima disertai dengan foto-foto dan video gitu. Jadi masyarakat sudah lama tahu tetapi tidak pernah berani melapor, tidak pernah berani speak up, tidak pernah berani ngomong gitu. Ya, kami tim Komnas HAM setelah kemarin kami melihat langsung kerangkeng yang berada dalam perkebunan tersebut di belakang rumah bupati, kami tindak lanjuti dengan meminta keterangan berbagai pihak, termasuk juga saksi, keluarga korban, perangkat infrastruktur di sana, termasuk juga kesehatan dan sebagainya, untuk memastikan sebenarnya peristiwa ini apa yang terjadi. Namun suara berbeda kemudian meluncur tak kalah kencang. Dikatakan kerangkeng yang telah dioperasikan selama 10 tahun itu diperuntukkan sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Lalu mana yang benar? Sedangkan jauh sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Terbit pernah mengklaim bila kerangkeng yang dibangunnya itu sebagai tempat pembinaan pecandu narkoba. Kalau menurut pendapat kami BNN, tempat tersebut bukan tempat rehabilitasi karena banyak sekali indikator tempat rehabilitasi. Yang pertama ini indikator administratif atau formal, persyaratan formal, dan indikator operasional atau persyaratan material. Nah, indikator administratif itu tidak ada sama sekali. Indikator operasional atau material seperti lokasi tempat ya, di mana cuma ada kerangkeng 2, itu tidak memenuhi persyaratan tempat rehabilitasi. Minimal ada tempat tidur yang layak. Kan itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan namanya itu. Iya, tempat pembinaan yang kita lakukan. Dalam hal ini sudah kita lakukan dalam tempat pembinaan ini untuk supaya bisa untuk membantu masyarakat Kabupaten Langkat. Selain memantik polemik, temuan kerangkeng manusia milik Terbit juga dinilai mengundang konsekuensi hukum. Sebab kalaupun benar kerangkeng manusia itu sebagai tempat pembinaan pecandu narkoba, namun karena tak ada izin yang dikantongi, maka hal itu tak dapat dibenarkan. Lebih-lebih jika sampai ada praktik perbudakan di sana. Konsekuensi hukumnya akan lebih serius lagi. Awalnya karena kami sudah resah sebagai orang tua, kami memohon kepada Bapak ini supaya dibina, direhab di tempat Bapak Terbit rencana ini. Tapi karena udah setuju semua kami pihak keluarga, jadi ditanggapi lah sama Bapak ini, direhab lah anak kami sama menantu kami di tempat Bapak ini. Tapi selama ini nggak ada dibungut biaya, limper pun nggak ada, Pak. Kerjakan itu, Pak, untuk mengeluarkan keringat aja, Pak, supaya dia keluar zat-zat narkoba dari badannya, gitu aja kuasa itu, Pak. Nggak ada maksud-maksud tertentu diperas gitu, nggak ada, Pak. Kalau memang ada kerangkeng di sana,
kemudian perbudakan manusia, hal tersebut harus ditindak. Pertanyaannya adalah kemana selama ini aparat penegak hukum yang ada di sekitar rumah bupati loh. Rumah bupati itu, di sekitar rumah bupati SOP pengamanannya kan tinggi. Mungkin SOP-nya SOP tingkat 1 pengamanan karena rumah bupati di kabupaten tersebut. Tapi juga belum tentu itu tempat kerangkeng atau perbudakan di sana. Bisa saja beliau itu punya uang lebih membangun sebuah tempat. Ayo warga masyarakat yang kena narkoba, saya tidak bicara tok hindari narkoba. Nah, sekarang saya bangun. Itu juga harus diberikan apresiasi. Ya, mungkin saja ada kesalahan yang dilakukan karena untuk membuat tempat-tempat yang seperti itu perlu dipenuhi syarat-syarat administratif. Kini pihak berwajib tengah berusaha mengusut tuntas seputar keberadaan kerangkeng manusia di area rumah terbit. Adakah unsur pidana yang dilanggar terbit? Pasca kita menemukan tempat ini, saya dan jajaran, khususnya jajaran Direktorat Narkoba dan Krimum, mendalami ini tempat apa, ya, tempat seperti apa. Ketika kita pasca melaksanakan OTT bersama teman-teman KPK pada tanggal 19 Januari yang lalu, teman-teman sekalian. Dan ini sedang kita berproses semuanya, teman-teman sekalian, apakah tempat ini sebagaimana yang sampai didengarkan oleh teman-teman semuanya. Persoalan hukum yang sedang dihadapi terbit rencana berangin-angin tak hanya perkara kerangkeng manusia. Terbit juga sedang diselidiki terkait temuan 8 satwa dilindungi, di samping isu utama korupsi yang membelitnya.